Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan di setiap harinya, dan tentunya dengan rizki yang melimpah. Amin. Di kesempatan video kali ini saya ingin membagi pengalaman pribadi saya, di mana waktu pembelian awal unit mobil Honda Brio RS ini saya sempat dibingungkan oleh letak dongkrak, yang fungsinya dongkrak tersebut sewaktu-waktu pasti kita butuhkan untuk mengganti bannya yang bocor ya teman-teman. Apabila ada kendala di jalan dan mobilnya bocor, kita otomatis memerlukan dongkrak dan harus mengganti ban mobil itu sendiri. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih bingung dengan tempat penyimpanan dongkrak mobil itu sendiri. Padahal setiap pembelian mobil unit baru, pihak pabrikan sudah melengkapi alat dongkrak ini sepaket dengan pembelian unit mobil itu sendiri. Untuk mobil-mobil kecil teranyar saat ini dengan jenis tikar dengan desain yang unik, mungil dan juga sporty, biasanya pabrikan mobil akan mendesain ruangan khusus untuk penyimpanan dongkrak di tempat yang tersembunyi ya teman-teman, dan tidak nampak terlihat dan bahkan menyempil, dengan tujuan untuk menghemat ruang dan memudahkan proses pengambilan dongkrak itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin bakalan saya tunjukkan nanti di mana sebetulnya letak dari alat dongkrak bawaan Honda Brio RS ini. Dan sempat membingungkan saya, dan mungkin di antara teman-teman juga ada yang sempat kebingungan ya untuk mencari alat dongkrak yang tersembunyi di Honda Brio RS-nya. Dan di sini juga bakalan saya informasikan terdapat titik tumpu yang aman dalam proses pendongkrakan. Nah, seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke teman-teman, sekarang saya bakal menunjukkan di mana letak alat dongkrak yang berada di mobil Honda Brio RS ini. Nah teman-teman, pihak dari pabrikan Honda mobil Brio RS ini sudah mendesain penyimpanan peralatan dongkrak ini di bagian belakang mobil, tepatnya di bagasi belakang mobil ya teman-teman, yang letaknya secara kasat mata tidak akan tampak terlihat karena ditempatkan menyaru tertutupi warna karpet lantai mobil bagian bagasi ini teman-teman. Jadi si warnanya sama-sama abu dan menyaru, dan kalau secara kasat mata tidak mungkin tampak terlihat teman-teman. Saya pribadi pun pada awalnya sempat bingung sebetulnya sebelah mana letaknya. Cuman setelah berjalannya waktu dan ada informasi dari sana sini, akhirnya ketemu di mana sebetulnya letak dari dongkrak Honda mobil Brio RS ini. Nah ini teman-teman yang saya maksud, warnanya menyaru dengan warna lantai dasar. Di kamera tampak terlihat di situ ada karpet berwarna abu. Nah itu teman-teman, di menyaru persis dengan lantai dasar dari bagian bagasi ini. Nah disitulah di bagian dalam karpet warna abu ini letak dongkrak yang berada di Honda mobil Brio RS ini. Teman-teman hanya perlu membuka bagian karpet yang menutupi dari dongkrak ini ya teman-teman. Jadi memang tempatnya didesain rapi ya, cukup rapi oleh pihak Honda. Nah tinggal dibuka saja teman-teman. Di bagian karpet itu sudah dilengkapi dengan alat perekat. Nah seperti teman-teman lihat, seperti itulah bentuk dongkrak dari mobil Honda Brio RS ini. Alatnya kecil tapi sanggup mengangkat beban yang cukup besar teman-teman. Nah teman-teman, ini di dalam membuka alat ini teman-teman hanya perlu melonggarkan ini ya teman-teman, apa itu namanya, adjust ya, adjust. Nah lubang adjust itu yang nanti teman-teman tinggal dilonggarkan ke bagian kiri atau berlawanan arah jarum jam.
terus diputar saja ke bagian kiri untuk melepas si dongkrak dari tempatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Tinggal dilonggarkan saja, nanti bakalan mudah dilepasnya. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Dan kita lihat dongkrak ini biasanya disebut dengan jenis ketupat ya teman-teman, karena bentuknya yang mengotak seperti itu. Nah, di bagian dalam bagasi lantai dasar ini, di sini di dalamnya terdapat ban serep ya teman-teman. Bakalan saya tunjukkan juga sekalian di bagian belakang, jadi bakalan saya kupas tuntas letak-letak yang tersembunyi di bagian belakang bagasi mobil Honda Brio RS ini. Teman-teman tinggal membuka karpet, lepaskan begitu saja teman-teman, dan lepaskan juga papan. Dilepas saja papannya, terdapat lubang di bagian belakangnya dan tinggal ditarik begitu saja teman-teman. Nah, itu tampak terlihat jelas langsung ada bagian ban serep yang pabrikan Honda sudah merancang sedemikian rupa ya untuk menyimpan bagian ban serepnya di bagian belakang mobil Honda Brio RS ini. Jadi dia bakalan rata kalau disimpan papan tadi. Nah, dan ini teman-teman, apabila teman-teman menemui kendala di jalan raya, ini adalah segitiga pengaman yang nantinya wajib dipasangkan apabila teman-teman sedang mengganti bannya yang bocor. Simpan di bagian depan mobil ataupun di bagian belakang mobil teman-teman. Dan untuk membongkar bagian ban ini, usahakan teman-teman cari tempat yang datar ataupun yang rata dan tanahnya keras, tidak amblas ya teman-teman. Dan di sini pun masih ada alat yang sepaket di dalam pembelian unit Honda mobil ini. Nah, ini merupakan kunci-kunci yang sudah menyatu dengan paket pembelian. Kita lihat seperti apa di dalamnya teman-teman. Sebetulnya kunci apa saja yang berada di dalam kantong ini. Nah, itu merupakan tow hook ataupun towing. Jadi yang fungsinya apabila teman-teman mengalami kendala mogok di jalan raya, teman-teman tinggal memanggil mobil derek dan memasangkan towing ataupun tow hook itu di bagian depan ataupun bagian belakang mobil ya teman-teman. Dan itu terdapat kunci alat bantu untuk menaikkan dan menurunkan dongkrak ya teman-teman. Jadi biar si dongkraknya bertenaga. Dan yang ini merupakan kunci roda dan juga sebagai alat bantu untuk menaikkan atau menurunkan dongkrak. Dan yang terakhir terdapat kunci L. Jadi di dalam pembelian mobil Honda baru, teman-teman mendapatkan paket seperti ini ya teman-teman, khususnya untuk mobil Honda Brio RS. Jadi alat-alat ini cukup membantu di kesetiap harian teman-teman, dan apabila teman-teman menemukan kendala di jalan raya, jadi teman-teman hanya tinggal membongkar bagian belakang untuk mengambil kunci-kunci dan ban serep, tinggal menggantinya secara mandiri ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah terlihat dongkrak yang sudah saya siapkan, dan bakalan saya perlihatkan di bagian mobil Honda Brio RS ini tempat titik tumpu untuk penyimpanan ataupun tempat bertenggernya apa itu namanya, dongkrak. Nah, ini untuk bagian ban belakang ya teman-teman. Ini untuk bagian ban belakang. Apabila teman-teman ingin mengganti ban belakang apabila bannya kempes, teman-teman tinggal mencari titik tumpu di area bawah atau area kolong mobil yang titik tumpunya persis
berada di gambar seperti video ini teman-teman. Nah itu teman-teman, itu adalah area titik tumpu untuk tempat dudukan dongkrak apabila ingin mengganti bannya yang bocor. Jadi fungsi dari titik tumpu ini, pertama teman-teman menjaga keselamatan diri sendiri, dan yang kedua teman-teman menjaga sasisnya tidak rusak teman-teman. Jadi Honda mobil Brio RS ini pabrikannya sudah merancang khusus untuk penyimpanan tempat dongkrak disimpan ya teman-teman. Dan untuk mobil-mobil lainnya pun pabrikannya pasti sudah mendesain tumpuan khusus untuk menyimpan dongkraknya teman-teman. Nah, alangkah baiknya disarankan untuk melihat kembali buku panduan dari mobil masing-masing kendaraan ya teman-teman. Nah itu persis seperti di gambar, itu merupakan titik tumpuan yang bakalan saya nanti perlihatkan si dongkrak akan dipasang di situ teman-teman. Saya ingatkan kembali ini untuk bagian belakang ya. Nah seperti teman-teman lihat, dongkrak pun sudah didesain sedemikian rupa oleh pihak pabrikan Honda Brio RS ini. Terdapat di tengah ini dia agak ke dalam ya, tidak menonjol seperti kedua sisi kiri dan sisi kanan. Jadi di tengah dia menonjolnya fungsinya. Yang bagian dalam di bagian tengah yang berada di dongkrak itu nanti dia bakalan menjadi tempat tumpuan si sasis yang khusus untuk tumpuan dari dongkrak ini teman-teman. Nah seperti ini bakalan saya tunjukkan tepatnya seperti apa pemasangannya, bakalan saya tunjukkan di sini teman-teman. Nah jadi si bagian tumpuan yang sasis besi tadi yang sudah saya tunjukkan harus tepat berada di bagian yang tidak menonjol di dongkrak ya teman-teman. Sorry gambarnya agak goyang, soalnya saya di sini melakukannya sendiri, tidak ada bantuan teman-teman. Jadi maaf kalau gambarnya agak goyang ya. Nah seperti teman-teman lihat, sudah persis pas seperti itu pemasangannya. Ini seperti yang disarankan di buku panduan manual book dari Honda Brio RS ini ya teman-teman. Jadi harus seperti itu teman-teman. Nah seperti itu tumpuan yang baik dan benar untuk bagian roda belakang Honda Brio RS ini. Nah ini seperti teman-teman lihat, ini sudah berada di titik tumpuan yang aman ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengambil alat bantu untuk menaikkan atau menurunkan dongkrak yang tadi sudah saya perlihatkan sebelumnya, dengan menggunakan bagian kunci roda teman-teman, agar lebih memudahkan dalam menaikkan dan menurunkan dongkrak ya. Nah ini sudah berada di dalam titik tumpuan aman untuk menaikkan ataupun menurunkan ban bagian belakang teman-teman. Sekarang saya demokan untuk mengangkat bagian ban belakang. Apakah bakalan terangkat atau tidak ya. Bisa dilihat ya, sedikit demi sedikit ban belakang naik terangkat seiring dengan kita menaikkan dongkrak ke arah kanan atau searah jarum jam. Nah teman-teman, jadi area tumpuan yang aman untuk dongkrak
untuk bagian belakang dari Honda Brio RS ini bisa teman-teman lihat seperti tampak di gambar video tadi ya. Dan sekarang saya akan menurunkan kembali ban yang sudah terangkat ini ke posisi semula ya teman-teman. Nah, untuk ban sudah posisi seperti itu, dalam melepaskan ban belakang sudah sangat mudah ya teman-teman. Sudah cukup terbantu dengan menggunakan dongkrak bawaan dari Honda Brio RS ini. Dan sekarang bakalan saya turunkan kembali bannya dan bakalan lanjut ke proses bagian depan untuk memperlihatkan titik tumpuan yang aman ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita jalan ke bagian depan dan melihat titik tumpuan yang aman untuk menyimpan alat dongkrak ini teman-teman. Bisa dilihat di kamera dan saya tunjukkan. Nah itu teman-teman, titik tumpu yang aman untuk menyimpan dongkrak untuk bagian mobil, untuk bagian depan mobil Honda Brio RS ini teman-teman. Seperti dilihat ya, ini bagian depan dan bisa teman-teman lihat itu ban mobil bagian depan juga. Sebentar bakal saya bawa dulu dongkraknya dan bakalan saya pasang kembali di bagian titik tumpu tempat dongkrak tadi yang sudah saya tunjukkan teman-teman. Caranya sama persis seperti awal. Cara penyimpanan dongkraknya harus tepat berada di tengah-tengah tempat titik tumpuan yang berada di bagian dongkrak, yang garis tengah yang ke dalam itu teman-teman, yang berada di dongkrak yang tadi udah saya tunjukkan, dan di bagian sasis besi titik tumpuan yang sudah saya tunjukkan juga tadi. Jadi tinggal dipas-pas saja. Nah, kalau sudah pas, kita tinggal putar ke arah kanan atau searah jarum jam untuk menaikkan dongkrak ini ke atas ya teman-teman. Sebentar saya pas-pasin dulu biar nanti yakin dan enak ya dalam proses pengangkatan ban ini teman-teman. Nah, kalau sudah yakin, sekarang tinggal kita masukkan alat bantu untuk memutarnya. Di sini saya sedikit percepat videonya untuk menghemat durasi ya teman-teman. Dan nanti mungkinan seperti di layar video bisa teman-teman lihat ban depan terangkat secara perlahan ya, seiring dengan diputarnya ke arah kanan si bagian dongkraknya. Akan saya perlihatkan sedikit di sini kepada teman-teman bahwasannya ban bagian depan sudah terangkat ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, jarak antara ban dan lantai sudah cukup berjarak, dan di sini dalam jarak ini teman-teman bakalan mudah ya untuk melepas ban bagian depan. Nah sekarang ban bagian depan ini bakalan saya turunkan dengan memutar arah dongkrak ke bagian kiri atau berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu video bagaimana caranya menemukan dongkrak dan menentukan tempat tumpuan yang aman bagi Honda Brio RS ini. Nah teman-teman, cukup sekian videonya, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.